Hai semuanya. Kadang yang paling melelahkan bukan masalahnya, tapi cara kita meresponsnya. Kalian mungkin pernah berada di situasi di mana kata-kata orang lain terasa seperti api kecil, yang dengan cepat membesar jadi kebakaran dalam pikiran. Rasanya ingin langsing membalas, ingin menjelaskan, ingin membuktikan bahwa kita benar. Tapi anehnya, semakin kita menuruti dorongan itu, semakin kacau keadaan. Di titik itulah kita mulai sadar, ternyata yang perlu diatur bukan dunia luar, tapi dunia dalam diri kita sendiri. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya. Ketenangan adalah kemampuan untuk merasakan semuanya tanpa kehilangan kendali. Kita tetap bisa merasa kesal, kecewa, bahkan marah. Tapi emosi itu tidak mengambil alih arah tindakan kita. Banyak orang mengira bahwa orang yang tenang adalah orang yang dingin atau tidak peduli. Padahal mereka hanya lebih terlatih untuk tidak langsung bereaksi. Mereka memberi jarak antara apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lakukan. Dalam konflik, hal pertama yang biasanya hilang adalah kesadaran. Kita masuk ke mode reaksi otomatis. Kata-kata keluar begitu saja, nada suara meninggi, dan tubuh ikut tegang. Ini terjadi karena otak kita membaca konflik sebagai ancaman. Padahal tidak semua konflik adalah bahaya. Banyak konflik hanya perbedaan sudut pandang yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih jernih. Tapi karena kita sudah terbiasa menganggap perbedaan sebagai serangan, maka reaksi yang muncul pun seperti sedang diserang. Kita perlu memahami bahwa emosi bukan musuh kita. Emosi adalah sinyal. Marah misalnya, seringkali muncul karena kita merasa tidak dihargai, tidak didengar, atau diperlakukan tidak adil. Masalahnya bukan pada marahnya, tapi pada bagaimana kita mengekspresikannya. Kalau marah langsung dilampiaskan tanpa kendali, yang rusak bukan hanya hubungan, tapi juga percayaan yang sudah dibangun sebelumnya. Tapi kalau marah ditekan terus tanpa diolah, itu juga akan menumpuk dan akhirnya meledak di waktu yang tidak tepat. Ketenangan datang dari kemampuan untuk mengenali apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Saat konflik muncul, kita bisa mulai dengan memperhatikan tubuh. Apakah napas mulai pendek? Apakah dada terasa sesak? Apakah tangan mengenggal tanpa sadar? Hal-hal kecil seperti ini sering diabaikan, padahal justru menjadi tanda awal bahwa emosi sedang naik. Ketika kita menyadarinya lebih awal, kita punya kesempatan untuk mengatur ulang respons kita sebelum semuanya terlanjur membesar. Banyak orang berpikir bahwa untuk tenang kita harus selalu diam. Padahal tidak selalu begitu. Diam bisa jadi pilihan yang bijak, tapi bisa juga jadi bentuk menghindar. Ketenangan yang sehat bukan berarti menghindari konflik, tapi mampu hadir di dalamnya tanpa kehilangan arah. Kita tetap bisa bicara, menyampaikan pendapat, bahkan tidak setuju, tapi dengan cara yang tidak merusak. Ada satu hal penting yang sering luput, yaitu ekspektasi. Banyak konflik terjadi bukan karena fakta, tapi karena harapan yang tidak terpenuhi. Kita berharap orang lain mengerti tanpa kita jelaskan. Berharap mereka bersikap sesuai standar kita. Dan ketika itu tidak terjadi, kita kecewa. Padahal setiap orang punya latar belakang, cara berpikir, dan cara melihat dunia yang berbeda. Ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua orang akan bertindak seperti yang kita inginkan, kita jadi lebih fleksibel dalam menghadapi konflik. Ketenangan juga berkaitan dengan cara kita memaknai situasi. Dua orang bisa menghadapi kejadian yang sama, tapi merasakan hal yang berbeda. Satu orang mungkin merasa diserang, sementara yang lain melihatnya sebagai masukan. Ini menunjukkan bahwa persepsi memainkan peran besar dalam emosi kita. Ketika kita belajar untuk melihat konflik dari sudut pandang yang lebih luas, intensitas emosi biasanya ikut menurun. Kalian semua mungkin pernah menyesal setelah marah. Kata-kata yang keluar terlalu keras, keputusan yang diambil terlalu cepat, dan hubungan yang jadi renggang. Penyesalan itu sebenarnya tanda bahwa kita punya kesadaran, tapi datangnya sering terlambat. Tujuan kita bukan menghilangkan penyesalan, tapi memindahkan kesadaran itu ke sebelum kita bereaksi. Dengan begitu, kita bisa memilih respons yang lebih bijak dari awal. Dalam praktiknya, mengatur emosi memang tidak mudah. Ini bukan soal tahu atau tidak tahu, tapi soal kebiasaan. Kita sudah lama terbiasa bereaksi dengan cara tertentu,
jadi butuh waktu untuk mengubahnya. Tapi kabar baiknya, setiap kali kita berhasil menahan diri sejenak sebelum bereaksi, kita sedang membangun pola baru dalam diri kita. Sedikit demi sedikit, ketenangan itu akan menjadi lebih alami. Kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Kadang kita marah bukan karena situasi saat ini, tapi karena luka lama yang belum selesai. Konflik kecil bisa terasa besar karena menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan terus bereaksi berlebihan tanpa benar-benar memahami akar masalahnya. Dengan mengenali sumber emosi kita bisa lebih adil dalam merespon situasi yang sedang dihadapi. Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang menjadi perfect, tapi tentang menjadi sadar. Kita tidak harus selalu berhasil mengendalikan emosi, tapi kita bisa belajar dari setiap kegagalan. Setiap konflik adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Semakin kita mengenal diri kita, semakin mudah kita mengatur diri kita. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, tapi sebagai hasil dari pemahaman yang terus berkembang. Ketika konflik terus berulang dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai menyadari bahwa pemicunya seringkali bukan hal besar, melainkan hal-hal kecil yang menumpuk. Nada bicara yang dianggap meremehkan, pesan yang tidak dibalas, atau sikap yang terasa dingin, bisa menjadi bahan bakar emosi yang lama tersimpan. Dalam kondisi seperti ini, kita cenderung tidak hanya bereaksi terhadap kejadian saat ini, tapi juga membawa seluruh pengalaman sebelumnya ke dalam satu momen. Akibatnya, respons kita menjadi jauh lebih besar daripada situasinya sendiri. Kalian semua perlu memahami bahwa pikiran memiliki kebiasaan untuk memperbesar masalah. Ketika emosi sudah naik, pikiran akan mencari pembenaran. Ia akan mengingat kejadian-kejadian lama yang mendukung perasaan kita saat ini, seolah-olah sedang mengumpulkan bukti bahwa kita benar untuk marah. Ini membuat kita semakin yakin bahwa reaksi kita wajar, padahal sebenarnya kita sedang terjebak dalam lingkaran emosi yang memperkuat dirinya sendiri. Disinilah pentingnya memberi jeda. Jeda bukan berarti menunda masalah, tapi memberi ruang agar pikiran dan emosi tidak saling memanaskan. Bahkan beberapa detik saja bisa membuat perbedaan besar. Saat kita tidak langsung merespons, kita memberi kesempatan bagi bagian rasional dalam diri kita untuk ikut berbicara. Kita mulai bisa melihat situasi dengan lebih jernih, tidak hanya dari sudut pandang emosi. Seringkali kita merasa harus segera merespons karena takut dianggap lemah atau kalah. Padahal justru sebaliknya, kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif adalah tanda kekuatan. Orang yang mudah terpancing menunjukkan bahwa mereka masih dikendalikan oleh situasi luar, sementara orang yang bisa menahan diri menunjukkan bahwa mereka punya kendali atas dirinya sendiri. Ketenangan juga erat kaitannya dengan cara kita mendengarkan. Dalam konflik, banyak orang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara. Saat orang lain berbicara, kita sudah sibuk menyusun jawaban di kepala. Akibatnya, kita tidak benar-benar memahami apa yang disampaikan. Kesalahpahaman pun semakin besar dan konflik semakin sulit diselesaikan. Kalau kita ingin tetap tenang, kita perlu belajar mendengarkan dengan niat memahami, bukan membalas. Ini memang tidak mudah, terutama ketika emosi sedang tinggi. Tapi ketika kita benar-benar mendengarkan, kita sering menemukan bahwa masalahnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Kadang orang lain hanya ingin didengar, bukan dilawan. Ada juga kecenderungan untuk menggeneralisasi dalam konflik. Kita menggunakan kata-kata seperti selalu atau tidak pernah yang sebenarnya jarang akurat. Kata-kata ini membuat situasi semakin panas karena terdengar menyudutkan. Ketika kita mulai lebih spesifik dalam berbicara, konflik biasanya menjadi lebih mudah dikelola. Kita fokus pada kejadian, bukan menyerang karakter. Kalian semua juga perlu menyadari bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan. Ada perbedaan antara menang dan menyelesaikan. Menang seringkali berarti membuktikan bahwa kita benar, sementara menyelesaikan berarti menemukan jalan keluar yang baik untuk semua pihak. Kalau tujuan kita hanya menang, kita mungkin berhasil dalam jangka pendek, tapi hubungan jangka panjang bisa rusak. Ketenangan membantu kita mengubah tujuan itu. Kita tidak lagi fokus pada siapa yang benar, tapi pada apa yang bisa dilakukan agar situasi membaik. Ini membutuhkan kerendahan hati,
karena kita harus bersedia melihat kemungkinan bahwa kita juga bisa salah. Tapi justru disitulah kekuatan sebenarnya. Dalam banyak kasus, konflik tidak selesai karena kedua pihak sama-sama ingin didengar, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Ketika satu pihak mulai berubah, dinamika biasanya ikut berubah. Ketenangan itu menular. Saat satu orang tetap tenang, peluang untuk konflik mereda menjadi lebih besar. Ini bukan jaminan, tapi peluangnya jelas meningkat. Kita juga perlu berhenti mengharapkan orang lain berubah terlebih dahulu. Selama kita menunggu orang lain bersikap lebih baik, kita menyerahkan kendali pada sesuatu yang tidak bisa kita atur. Tapi ketika kita mulai dari diri sendiri, kita mengambil kembali kendali itu. Kita mungkin tidak bisa mengatur sikap orang lain, tapi kita selalu bisa mengatur respons kita. Hal lain yang sering memperkeruh konflik adalah asumsi. Kita menebak-nebak maksud orang lain tanpa benar-benar memastikan. Kita mengisi kekosongan informasi dengan interpretasi kita sendiri yang seringkali negatif. Padahal kalau kita bertanya dengan tenang, banyak kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan cepat. Ketenangan memberi kita keberanian untuk bertanya daripada berasumsi. Ini membuat komunikasi menjadi lebih jujur dan terbuka. Kita tidak lagi bereaksi terhadap dugaan, tapi terhadap fakta. Dan ini membuat konflik menjadi lebih sederhana, karena kita tidak menambah lapisan-lapisan yang tidak perlu. Ada satu kebiasaan yang diam-diam memperburuk emosi kita, yaitu mengulang kejadian dalam pikiran. Setelah konflik terjadi, kita memutar ulang percakapan, membayangkan apa yang seharusnya kita katakan, atau memikirkan bagaimana orang lain bersikap. Tanpa sadar, kita menghidupkan kembali emosi yang sebenarnya sudah lewat. Ini membuat kita tetap terjebak dalam suasana yang sama, bahkan ketika situasinya sudah selesai. Kalian semua mungkin pernah mengalami ini. Tubuh sudah tidak berada di tempat kejadian, tapi pikiran masih ada di sana. Ini menunjukkan bahwa emosi tidak hanya dipicu oleh kejadian, tapi juga oleh cara kita memikirkannya. Kalau kita terus mengulangnya, emosi itu akan terus hidup. Untuk benar-benar tenang, kita perlu belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang terjadi, tapi berhenti memberi energi pada hal yang sudah selesai. Kita memilih untuk tidak terus-menerus menghidupkan kembali sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Ketenangan juga muncul ketika kita tidak terlalu melekat pada keinginan untuk selalu dipahami. Tidak semua orang akan mengerti kita, dan itu tidak apa-apa. Ketika kita berhenti memaksakan pemahaman dari orang lain, kita mengurangi tekanan dalam diri kita sendiri. Kita tetap bisa menjelaskan, tapi tidak menggantungkan ketenangan kita pada respon mereka. Ada juga hubungan antara ketenangan dan rasa aman dalam diri. Orang yang mudah tersinggung biasanya memiliki rasa aman yang belum stabil. Mereka lebih sensitif terhadap kritik atau perbedaan karena merasa terancam. Sementara orang yang lebih tenang cenderung memiliki dasar yang lebih kuat dalam dirinya. Mereka tidak mudah goyah hanya karena pendapat orang lain. Ini bukan berarti mereka tidak peduli, tapi mereka tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai penentu nilai diri mereka. Ketika kita mulai membangun rasa aman dari dalam, konflik tidak lagi terasa seperti ancaman besar. Kita bisa melihatnya sebagai bagian dari interaksi manusia yang wajar. Kalian semua juga perlu memahami bahwa ketenangan tidak datang dari menghindari semua konflik. Justru dengan menghadapi konflik secara sehat, kita melatih diri untuk menjadi lebih stabil. Setiap kali kita berhasil melalui konflik tanpa kehilangan kendali, kita memperkuat kemampuan kita untuk tetap tenang di masa depan. Ada momen di mana diam adalah pilihan terbaik, tapi ada juga momen di mana kita perlu bicara. Ketenangan membantu kita membedakan keduanya. Kita tidak lagi bereaksi berdasarkan dorongan, tapi berdasarkan pertimbangan. Kita tahu kapan harus menahan dan kapan harus menyampaikan. Dalam banyak situasi, konflik sebenarnya adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Ketika ditangani dengan baik, konflik bisa membuka komunikasi yang sebelumnya tertutup. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau kita tidak membiarkan emosi mengambil alih sepenuhnya. Kita juga perlu realistis. Tidak semua konflik akan berakhir dengan baik. Ada hubungan yang memang tidak bisa dipertahankan. Ada perbedaan yang tidak bisa disatukan. Dalam kondisi seperti ini, ketenangan membantu kita menerima kenyataan tanpa harus memperburuk keadaan. Kita bisa memilih untuk menjaga jarak tanpa harus menyimpan kebencian.
Ketenangan bukan berarti selalu mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi tetap bisa berdiri dengan utuh apapun hasilnya. Kita tidak kehilangan diri kita hanya karena situasi tidak berjalan sesuai harapan. Pada akhirnya, mengatur emosi di tengah konflik adalah tentang mengenal diri lebih dalam. Kita mulai melihat pola-pola dalam diri kita, memahami apa yang memicu reaksi tertentu, dan belajar untuk tidak selalu mengikuti dorongan itu. Ini bukan proses yang instan, tapi proses yang terus berjalan. Kalian semua tidak perlu menunggu sampai menjadi sempurna untuk mulai tenang. Ketenangan tidak datang setelah semua masalah selesai, tapi justru membantu kita menghadapi masalah dengan cara yang lebih baik. Setiap konflik adalah latihan, setiap reaksi adalah kesempatan untuk belajar. Semakin kita melatih diri untuk sadar sebelum bereaksi, semakin besar jarak antara stimulus dan respons. Di dalam jarak itulah kita menemukan kebebasan. Kita tidak lagi menjadi budak emosi, tapi menjadi pengarah dari tindakan kita sendiri. Ketenangan juga membuat hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi membawa beban dari setiap konflik kemana-mana. Kita bisa menyelesaikan, melepaskan, dan melanjutkan. Energi kita tidak habis untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dikelola dengan lebih bijak. Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang menjadi orang yang berbeda, tapi menjadi versi diri yang lebih utuh. Kita tetap memiliki emosi, tetap bisa marah, tetap bisa kecewa, tapi kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Kita mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, dan dari situlah kualitas hidup kita perlahan berubah. Dan mungkin disitulah inti dari semuanya, bukan tentang menghindari konflik, tapi tentang tetap tenang di dalamnya. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika kita berbicara tentang ketenangan, yaitu hubungan antara pikiran yang sibuk dan emosi yang mudah tersulut. Ketika pikiran kita penuh dengan berbagai hal yang belum selesai, tekanan yang belum dilepas, atau kekhawatiran yang terus berputar, kita menjadi jauh lebih reaktif terhadap hal-hal kecil. Konflik yang sebenarnya sederhana bisa terasa seperti ancaman besar, hanya karena kapasitas mental kita sudah penuh. Dalam kondisi seperti ini, bukan konfliknya yang membesar, tapi ruang dalam diri kita yang mengecil. Kalian semua mungkin pernah merasakan hari di mana segalanya terasa lebih menyebalkan dari biasanya. Hal kecil seperti suara bising, pesan singkat yang terlambat dibalas, atau komentar yang biasa saja bisa terasa mengganggu. Ini bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kondisi dalam diri kita sedang tidak stabil. Ketika kita lelah secara mental, kemampuan kita untuk menahan reaksi juga menurun. Maka dari itu, ketenangan tidak hanya dibangun saat konflik terjadi, tapi juga dari bagaimana kita merawat diri di luar konflik. Istirahat yang cukup, ruang untuk berpikir, dan waktu untuk tidak melakukan apa-apa ternyata punya peran besar dalam menjaga stabilitas emosi. Ketika kita terus memaksa diri untuk aktif tanpa jeda, kita kehilangan kesempatan untuk memproses apa yang sudah terjadi. Semua emosi menumpuk tanpa sempat dipahami. Akhirnya, saat ada pemicu kecil, semuanya keluar bersamaan. Bukan karena pemicunya besar, tapi yang ditahan sudah terlalu banyak. Ketenangan juga erat kaitannya dengan kejelasan. Semakin kita jelas tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan, semakin mudah kita mengomunikasikannya tanpa harus meledak. Banyak konflik terjadi karena kita sendiri tidak sepenuhnya paham dengan perasaan kita. Kita merasa tidak nyaman, tapi tidak tahu kenapa. Kita merasa terganggu, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya mengganggu. Dalam kondisi seperti ini, kita cenderung menyampaikan emosi dalam bentuk reaksi, bukan komunikasi. Ketika kita mulai membiasakan diri untuk mengenali emosi secara lebih spesifik, cara kita merespons juga berubah. Daripada langsung marah, kita bisa mengatakan bahwa kita merasa tidak dihargai atau merasa diabaikan. Perbedaan ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Ketika kita menyampaikan perasaan dengan jelas, orang lain lebih mudah memahami tanpa merasa diserang. Ini membuka ruang untuk dialog, bukan pertahanan.
Ada juga kecenderungan untuk menyamakan konflik dengan ancaman terhadap hubungan. Kita sering berpikir bahwa kalau ada konflik, berarti hubungan sedang bermasalah. Padahal, konflik adalah bagian alami dari hubungan yang sehat. Justru hubungan tanpa konflik seringkali bukan berarti harmonis, tapi bisa jadi penuh dengan hal-hal yang tidak diungkapkan. Ketika kita mulai melihat konflik sebagai sesuatu yang normal, tekanan dalam menghadapinya menjadi berkurang. Kalian semua juga perlu melihat bagaimana ego berperan dalam konflik. Ego ingin diakui, ingin benar, ingin menang. Ketika ego mengambil alih, kita mulai melihat percakapan sebagai arena untuk membuktikan diri, bukan untuk memahami. Ini membuat kita sulit untuk menerima sudut pandang lain. Bahkan ketika kita tahu bahwa kita mungkin salah, ego membuat kita tetap bertahan hanya untuk menjaga citra diri. Ketenangan membutuhkan keberanian untuk menurunkan ego. Bukan berarti merendahkan diri, tapi membuka kemungkinan bahwa kita tidak selalu benar. Ini bukan hal yang mudah, terutama jika kita terbiasa mengaitkan nilai diri dengan kebenaran pendapat kita. Tapi ketika kita bisa melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, kita memberi ruang untuk hubungan yang lebih sehat. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi konflik. Ada yang langsung ingin menyelesaikan, ada yang butuh waktu untuk berpikir. Ada yang nyaman berbicara terbuka, ada yang lebih tertutup. Ketika kita memaksakan gaya kita kepada orang lain, konflik bisa semakin rumit. Ketenangan membuat kita menjadi lebih fleksibel, tidak memaksakan ritme kita, dan memberi ruang bagi perbedaan cara menghadapi. Dalam beberapa situasi, kita mungkin merasa bahwa kita sudah berusaha tenang, tapi tetap saja konflik tidak mereda. Ini bisa terjadi karena ketenangan bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang dinamika dengan orang lain. Ada orang yang memang lebih reaktif, lebih defensif, atau lebih sulit diajak berdialog. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu menerima bahwa tidak semua situasi bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ketenangan tidak selalu menghasilkan hasil yang ideal, tapi selalu menghasilkan respons yang lebih sehat. Kita mungkin tidak bisa membuat orang lain berubah, tapi kita bisa memastikan bahwa kita tidak memperburuk keadaan. Ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada juga momen di mana kita perlu menarik diri sejenak dari konflik, bukan untuk menghindar, tapi untuk menjaga agar situasi tidak semakin panas. Ini bukan kelemahan, tapi strategi. Ketika emosi sudah terlalu tinggi, percakapan cenderung tidak produktif. Memberi waktu untuk menenangkan diri bisa membuat diskusi berikutnya jauh lebih efektif. Kalian semua juga perlu berhati-hati dengan cara kita berbicara pada diri sendiri setelah konflik. Kadang kita terlalu keras, menyalahkan diri sendiri, atau terus mengkritik apa yang sudah terjadi. Ini justru membuat kita semakin sulit untuk belajar. Ketenangan juga berarti memberi ruang untuk kesalahan tanpa harus menjatuhkan diri sendiri. Kita bisa melihat apa yang bisa diperbaiki tanpa menjatuhkan diri kita sendiri. Dalam jangka panjang, kemampuan mengatur emosi akan membentuk cara orang lain melihat kita. Orang yang tenang dalam konflik cenderung lebih dipercaya, lebih dihormati, dan lebih didengarkan. Ini bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka tidak membuat situasi menjadi lebih buruk. Kehadiran mereka justru membawa stabilitas. Namun penting juga untuk tidak menjadikan ketenangan sebagai masker. Ada orang yang terlihat tenang di luar, tapi sebenarnya menahan banyak hal di dalam. Ini bukan ketenangan, tapi penekanan. Emosi yang ditekan tidak hilang, hanya menunggu waktu untuk keluar. Ketenangan yang sehat adalah yang jujur, yang tetap mengakui perasaan, tapi memilih cara yang tepat untuk mengekspresikannya. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan dengan diskusi panjang. Ada hal-hal yang cukup dilepaskan tanpa harus dibahas terus-menerus. Ketenangan membuat kita menjadi lebih bijaksana,
membedakan mana yang perlu diselesaikan dan mana yang cukup dilewati. Ini membuat energi kita tidak habis untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Kalian semua mungkin akan menemukan bahwa semakin sering kita melatih ketenangan, semakin cepat kita kembali stabil setelah konflik. Dulu mungkin butuh waktu lama untuk pulih, sekarang mungkin hanya butuh beberapa menit atau jam. Ini tanda bahwa kita sedang berkembang. Pada akhirnya, ketenangan adalah kebiasaan yang dibangun dari pilihan-pilihan kecil. Pilihan untuk tidak langsung membalas, pilihan untuk mendengarkan, pilihan untuk memberi jeda, dan pilihan untuk memahami sebelum bereaksi. Setiap pilihan ini mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya sangat besar. Kita tidak bisa menghindari konflik, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hadir di dalamnya. Dan ketika kita memilih untuk tetap tenang, kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga kualitas hubungan yang kita miliki.